Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba', yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan nikmat iman dan nikmat Islam itu kita bisa mengelola dan menata kehidupan kita dengan baik sehingga kita memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di dalam kehidupan di alam dunia ini dan juga di dalam kehidupan alam akhirat kelak. Selanjutnya selawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Adapun materi kita pada malam hari ini berkaitan dengan birrul walidain. Birrul walidain artinya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa kita merasa penting dengan judul birrul walidain ini? Karena kita melihat ada banyak persoalan di dalam realitas kehidupan kita, di mana kita melihat banyak anak-anak ini tidak lagi memuliakan kedua orang tuanya. Kita membaca di berita-berita koran atau kita menonton di televisi, di mana kita menemukan berita ada anak yang menuntut ayahnya, ada anak yang menuntut ibunya, ada anak yang membunuh ibunya, ada anak yang membunuh ayahnya. Ini adalah sebuah fenomena yang seharusnya tidak boleh terjadi dalam kehidupan hamba-hamba Allah. Apalagi jika hamba Allah itu beragama Islam. Karena Islam mengajarkan satu konsep yang disebut dengan konsep birrul walidain. Konsep berbuat baik kepada kedua orang tua. Di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka, dan Allah
telah memerintahkan kepadamu alla ta'budu illa iyyahu, agar kamu sekalian tidak menyembah kecuali hanya menyembah Dia. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kamu sekalian berbuat kebaikan. Menurut para mufassir mu'tabar, surat Al-Isra ayat 23 ini meletakkan posisi kedua orang tua langsung di bawah posisi Allah dan Rasul-Nya. Setelah Allah memutuskan agar hambanya menyembah Allah, maka kemudian Allah memerintahkan wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua hendaklah kamu berbuat kebaikan. Jadi berbakti kepada kedua orang tua itu posisinya hanya satu tingkat di bawah berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Islam mengajarkan bahwa kedudukan kedua orang tua itu begitu tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak boleh ada anak-anak yang mendurhakai atau menyakiti atau menjatuhkan kemuliaan dari kedua orang tuanya. Bahkan Islam mengajarkan, kalaulah seandainya orang tua dari seorang hamba Allah yang muslim itu berbeda agamanya, maka penghormatan kepada kedua orang tuanya itu tetap harus dia lakukan meskipun agamanya berbeda. Dari mana kita tahu tentang itu? Allah menjelaskannya di dalam surat Luqman surat ke-31 ayat 15. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufan, dan perlakukanlah keduanya di dunia dengan ma'ruf, dengan kebaikan. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan persoalan ada seorang hamba Allah yang berbeda agamanya dengan kedua ibu bapanya, di mana si anak sudah muslim tapi kedua ibu bapanya masih belum muslim. Allah menegaskan meskipun kedua orang tuanya belum muslim, maka wajib hukumnya tetap berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Ini harus menjadi perhatian bagi kita semua, bahwa Islam punya konsep birrul walidain, punya konsep berbuat baik kepada kedua orang tua. Apa dan bagaimanapun keadaan kedua orang tua kita itu harus kita muliakan, harus kita berbuat baik kepadanya. Sekalipun barangkali ada seorang hamba Allah yang agamanya berbeda dengan agama kedua orang tuanya, tetap dia diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang agamanya tidak sama dengan dirinya. Pada suatu hari, sebagaimana yang tercantum di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasul,
Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ilallah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, maka kemudian Rasul menjawab, as-salatu ala waqtiha, yaitu salat pada waktunya. Qultu, kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, summa ayyu, kemudian apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Qala, maka kemudian Rasul menjawab, summa birrul walidaini, kemudian berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kalau kita padukan hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dengan surat Al-Isra ayat 23 tadi, itu match ya. Ketemu dia di dalam ayat Quran. Allah sudah memutuskan agar kamu sekalian tidak menyembah kecuali menyembah Allah. Kemudian Allah menyebutkan agar kamu sekalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Di dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasul juga menjelaskan dengan penjelasan yang sama. Yang paling dicintai oleh Allah, yang pertama adalah salat pada waktunya, menyembah Allah tepat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi antara Quran dengan hadis itu sangat selaras, sejalan konsepnya, sehingga tidak ada di dalam ajaran Islam yang membolehkan seorang hamba durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian kita juga harus memahami bahwa dalam konsepsi Islam, orang tua itu adalah pintu tengah surga. Jadi kedua orang tua kita itu adalah pintu tengah surga. Kalau masih kepingin masuk surga, jangan pernah durhaka kepada kedua orang tua. Kenapa seperti itu? Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi dari sahabat Abu Darda, hadis ini punya asbabul wurud, punya sebab kenapa adanya hadis ini. Pada suatu hari Abu Darda menceraikan istrinya. Alasan Abu Darda menceraikan istrinya karena istrinya sangat membenci kedua ibu bapanya. Karena begitu bencinya istri Abu Darda kepada kedua orang tua kandung Abu Darda, maka Abu Darda menceraikan istrinya. Dia lebih memilih dua orang tua kandungnya daripada istrinya. Kenapa seperti itu? Karena Abu Darda mendengar Nabi bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah.
kedua orang tua itu adalah pintu tengah surga. Fa in syi'ta fa'adi zalikal bab. Kalau kamu mau, maka tetapilah pintu itu, au ahfazhu, atau jagalah pintu itu. Jadi kalau seorang hamba Allah masih kepingin masuk surga, jaga baik-baik kemuliaan kedua orang tuanya. Jangan sampai menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Karena begitu seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya, tertutuplah pintu surga untuk dirinya. Oleh karenanya sahabat yang namanya Abu Darda lebih memilih kedua orang tuanya daripada istrinya. Dia ceraikan istrinya karena istrinya membenci kedua orang tuanya. Dan itulah yang diajarkan oleh Islam. Karena surga yang kita kepingin masuk ke dalamnya, salah satunya ditentukan oleh kebaikan-kebaikan kita kepada kedua ibu bapak kita. Nah, ini harus menjadi catatan penting bagi kita semua. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Hibban dari sahabat Abdullah bin Umar, Nabi juga menjelaskan bahwa ridha orang tua itu menentukan ridhonya Allah pada dirinya. Nabi bersabda, ridha Rabbi fi ridhal walidi. Ridhonya Allah yang maha memelihara itu ada di dalam ridho kedua orang tuanya. Jadi sebelum kita mengharapkan dapatnya ridho Allah, kita harus lebih dahulu mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita. Kalau ridho dari kedua orang tua kita sudah kita dapatkan, maka secara otomatis Allah pun akan memberikan keridhoannya kepada kita. Wasakhatur Rabbi, murkanya Rabb Allah yang maha memelihara, fi sakhatil walidi, ada di dalam murkanya kedua orang tua. Jadi kalau kedua ibu bapa itu murka pada seorang hamba Allah, maka Allah pun akan murka kepadanya. Makanya setiap anak harus berhati-hati di dalam hidupnya, jangan sampai terjadi di mana anak-anak kemudian menjadi durhaka kepada kedua orang tuanya. Anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya dipastikan tidak akan masuk surga, dan dipastikan tidak pernah mendapatkan ridha Allah sepanjang hidupnya. Jadi berbuat baiklah kepada kedua orang tua supaya
pintu tengah surga itu terbuka untuk kita, supaya ridha Allah itu selalu hadir di dalam perjalanan kehidupan kita.